wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya Safina Dilia. Oke, kita sudah masuk ke pertemuan yang kedua. Nah, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai materi persamaan hidrolisis yang materi kita sudah bahas minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai perhitungan garam yang terhidrolisis. Oke, adik-adik jangan lupa siapkan catatan untuk meresum materi pembelajaran hari ini dan jangan lupa simak sampai akhir videonya. Oke, baik, terima kasih. Mari kita simak video berikut ini. Oke adik-adik, pada perhitungan pH garam yang terhidrolisis, yang pertama kan yang kita ketahui adalah garam dari asam kuat dan basa lemah. Nah, maka pH-nya akan kurang dari 7, yaitu asam ya. Kenapa asam? Karena di sini garam pembentuknya yaitu asam kuat dan basa lemah. Nanti ketika dia direaksi ionisasi akan menghasilkan ion H+. Nanti kita akan bahas ya. Nah, nanti di sini ada contohnya. Saya akan menjelaskan perhitungan penurunan rumusnya dulu. Saya contohkan di sini La, garam La. La ini merupakan garam dari asam kuat dan basa lemah. Kemudian L-nya di sini ini merupakan berasal dari logam basa lemah. A-nya di sini merupakan berasal dari logam asam kuat. Ketika diionisasikan akan menghasilkan L+, kation ya. L+ dan A-, anion ya. Anion dari L+ di sini berasal dari basa lemah. Kemudian A- ini berasal dari asam kuatnya. Oke. Nah, seperti perhitungan persamaan reaksi yang sudah kita pelajari kemarin, kalau amin yang berasal dari asam kuatnya ketika direaksikan di hidrolisis, maka dia tidak akan bereaksi dengan air. Dia tidak terhidrolisis. Amin dari asam kuat dihidrolisis dengan air, dia tidak bereaksi atau dia tidak terhidrolisis. Nah, kemudian L+ dari basa lemah ketika dihidrolisis, maka dia akan menghasilkan LOH. Dia akan menarik ion OH- yang ada di H2O menjadi membentuk LOH dan menghasilkan H+. Nah, H+ di sini yang menyebabkan pH-nya itu kurang dari 7 atau asam. Nah, kemudian kalau kita bahas tentang penurunan rumusnya ya, penurunan rumus hidrolisis. Nah, kita ketahui dulu kesetimbangan, rumus kesetimbangan ya, konstanta kesetimbangan. Kan kalau konstanta kesetimbangan yaitu hasil kali produk, berarti LOH dikali dengan konsentrasi H+, konsentrasi LOH dikali konsentrasi H+, dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan. Ya, reaktan atau ini pereaksi. Berarti konsentrasi L+ dikali dengan konsentrasi H2O. Nah, kemudian kita ketahui konsentrasi H2O ini kan sama ya, tetap ya. Nah, maka kita tarik di sini, kita kalikan dengan konstanta kesetimbangannya, berarti K dikali konsentrasi H2O sama dengan konsentrasi LOH, konsentrasi H+ dibagi dengan konsentrasi L+. Kemudian yang kita ketahui karena tetapan dikali dengan konsentrasi H2O menjadi tetapan hidrolisis, kita ketahui ini menjadi tetapan hidrolisis. KH2O ini merupakan tetapan hidrolisis ya, konstanta hidrolisis. Nah, sama dengan berarti LOH, konsentrasi LOH dikali dengan konsentrasi H+ dibagi dengan konsentrasi L+. Nah, oke. Nah, setelah itu kita kalikan konstanta hidrolisis dikali dengan L+, konsentrasi L+. Kita kalikan ya, konstanta hidrolisis dikali dengan konsentrasi L+. Nah, sama dengan adalah ini ya, seharusnya ya, L+ LOH dikali dengan H+. Nah, ingat ya, karena LOH di sini H+ di sini sama dengan 1 di sini kita lihat konstantanya sama dengan 1 di sini. Nah, maka kita anggap sama. Maka ini kita anggap H+ saja langsung. Berarti kan kali ini kan bisa dikuadratkan ya, membentuk H+ kuadrat.
Kemudian tadi KH-nya udah dikalikan dengan L+, berarti KH dikali konsentrasi L+, sama dengan H+ kuadrat. Nah, kalau di ruas sini kuadrat, berarti di sebelah sini kalau mau kita mencari konsentrasi H+ aja, berarti di sebelah ruas sebelahnya harus dikalikan dengan diakarkan ya, karena di sini kuadrat. Berarti di sini diakarkan. Ya. Nah, maka H+ sama dengan akar KH dikali dengan konsentrasi L+, atau bisa ditulis juga H+ sama dengan KH dikali konsentrasi kationnya. Nah, oke, kita lanjut. Oke, baik. Yang selanjutnya kan tadi kita sudah ketahui ya, konsentrasi H+ sama dengan akar KH dikali konsentrasi kationnya. Nah, kemudian kita tulis lagi di sini ya, persamaan reaksi hidrolisisnya. Tadi kan persamaan reaksi hidrolisis ada di sini ya. L+ dihidrolisis dengan air akan membentuk LOH dan ion H+. Nah, ini kan reaksi hidrolisisnya ya. Kemudian kan ini tadi LOH ini apa? Merupakan ini basa ya, basa lemahnya. Nah, karena kan L+ di sini berasal dari basa lemah, maka dia akan membentuk basa lemahnya kembali. Ya, mengambil ion OH- dari H2O. Berarti L+ direaksikan dengan H2O menghasilkan LOH. Nah, kemudian ini kan kita tahu ya, ini basa lemah. Nah, terus basa lemahnya ini kita reaksikan lagi. Kita reaksi ionisasi. Nah, kalau basa lemah kita reaksi ionisasi, maka dia akan menghasilkan L+ dan ion OH-, ya kan? Kalau misalnya basa lemah LOH berarti L+ dan OH-. Kemudian kita jumlahkan reaksi ini. Nah, kita jumlahkan. Kalau di reaksi, ingat di materi kesetimbangan, kalau penjumlahan reaksi kayak gini, berarti kalau yang dia berseberangan seperti L+ sama L+ ini kan dia berseberangan ya. Boleh langsung dicoret. Kemudian di sini ada LOH juga berseberangan ya. Berarti langsung dicoret aja. Kemudian sisanya apa nih? Sisanya ada H2O, ada H+, dan ada OH-. Nah, kita tulis di sini ada H2O, H+ dan OH-. Nah, oke. Tadi yang di persamaan reaksi yang pertama ini, ini kan merupakan persamaan reaksi hidrolisis. Maka kita ketahui konstanta hidrolisis ya. Ini yang persamaan reaksi pertama. Kemudian persamaan reaksi yang kedua ini kan merupakan apa? Basa ya. LOH ini kan basa ya. Basa lemah. Nah, kita ketahui konstanta basanya. Nah, kalian perhatikan yang terakhir. Ini H2O terurai menjadi H+ dan OH-. Nah, ini kan merupakan reaksi kesetimbangan air ya. Berarti kita ketahui KW. KW itu konstanta atau tetapan kesetimbangan air. Nah, kalian ingat di materi kesetimbangan kalau persamaan reaksinya dijumlah, maka konstanta atau kesetimbangannya berarti dikali ya. Berarti kalau ini dijumlah berarti dikali, berarti konstanta hidrolisisnya dikali dengan konstanta basa sama dengan konstanta airnya, ya enggak? Nah, maka kita ketahui konstanta hidrolisis atau tetapan hidrolisis sama dengan KW dibagi dengan KB, atau tetapan kesetimbangan air dibagi dengan tetapan atau konstanta basanya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui ya, dari yang persamaan reaksi pertama ini nih kita menghasilkan ada persamaan ini H+, konsentrasi H+ sama dengan akar KH dikali dengan konsentrasi kation. Nah, ini ya. Nah, di sini kan ada KH nih. KH di sini kita ganti dengan ini. KW per KB-nya. Kita ganti, kita masukin ke sini. Maka KH-nya kita ganti dengan KW per KB. Maka didapatkan rumus hidrolisis. Oke, berarti kita ketahui rumus
konsentrasi H plusnya sama dengan akar KW per KB dikali dengan konsentrasi kationnya. Nah, ini yang disebut rumusnya ya, yang digunakan rumus ketika diketahui garamnya itu berasal dari asam kuat dan basa lemah. Maka yang dicari yaitu H plusnya, konsentrasi H plus yang kita cari. Nanti dia sifatnya, maka akan sifatnya pH-nya akan kurang dari 7. Sifatnya berarti asam ya. Kalau yang dicari adalah H plus berarti sifatnya asam. Nah, seperti itu ya untuk yang garam asam kuat dan oke, baik, kita ke contoh soal yang pertama. Contoh dari soal garam asam kuat dan berasal dari garam asam kuat dan basa lemah ya. Nah, contoh soalnya nih. Larutan garam NH4Cl 0,72 molar mempunyai pH sebesar, diketahuinya Kb-nya sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, kan yang di sini diketahuinya apa? Garam NH4Cl. Kita tulis persamaan reaksinya. NH4Cl kan terionisasi menjadi NH4+ dan Cl-. Nah, kan kita tahu ya NH4+ itu dia dari mana? Dia dari NH4OH. Kemudian yang Cl- ini dia berasal dari mana? Dari HCl. Ya. Nah, HCl ini kan asam kuat, NH4OH ini basa lemah. Berarti kan ini asam kuat dan basa lemah, sesuai ya dengan contohnya asam kuat dan basa lemah. Nah, berarti pH-nya akan kurang dari 7. Nah, kita reaksikan, kan udah nih ya. Jadi kan NH4Cl diketahui berapa? 0,72 molar. Nah, karena di sini konsentrasi atau koefisiennya 1, terus NH4 juga 1, Cl- juga 1 koefisiennya, maka dia sama molaritasnya atau konsentrasinya. Berarti konsentrasi NH4Cl 0,72 molar, NH4+ dia juga 0,72 molar, dan Cl- juga 0,72 molar. Nah, tadi kan sudah kita bahas ya rumus dari garam asam kuat dan basa lemah. Dia pakai rumus H+. H+ sama dengan akar KW per KB dikali dengan konsentrasi kationnya. Berarti KW itu kan tetapan kesetimbangan air. Di mana KW ini sudah diketahui KW itu besarnya sama dengan 10 pangkat min 14. Nah, berarti KW 10 pangkat min 14 dikali KB-nya tadi kan udah kita ketahui di soal 1,8 kali 10 pangkat min 5, berarti dibagi dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5 bagi dengan KB, terus dikali dengan konsentrasi kation dari basa lemahnya ya, berarti NH4 nih, ini kation. Berarti berapa konsentrasi kationnya? 0,72 molar. Nah, kita kalikan 0,72 molar, maka dihasilkan 2 kali 10 pangkat min 5 konsentrasi ion H plusnya. Nah, kalau pada perhitungan pH, berarti kan pH sama dengan min log H plus, ya enggak? Min log konsentrasi H plus. Jadi H plusnya di sini berapa? 2 kali 10 pangkat min 5. Berarti kan min log 2 kali 10 pangkat min 5, berarti 5-nya kita kedepanin, berarti 5 min log 2. Jadi kita ketahui pH dari garam NH4Cl ini berarti berapa? 5 min log. Oke, baik, kita ke contoh soal yang kedua. Ada garam asam kuat, masih dalam garam asam kuat dan basa lemah ya. Nih, contohnya ke dalam 1 desimeter kubik larutan basa lemah NH3 0,1 molar, KB-nya 10 pangkat min 5. Ditambahkan 1 desimeter kubik atau 1 liter larutan HCl 0,1 molar. Nah, berdasarkan reaksi nih, NH3 ditambah dengan HCl menghasilkan NH4Cl. Nah, besarnya pH larutan setelah dicampur adalah, nah, kita ketahui persamaan reaksinya yaitu NH3 direaksikan dengan HCl menghasilkan NH4Cl. Nah, di sini kita ketahui dari persamaan reaksinya kan sudah nih kita tulis kembali di sini, NH3 tambah HCl menghasilkan NH4Cl. Kemudian di soal kita ketahui
larutan basa lemahnya atau NH3-nya ini mempunyai konsentrasi 0,1 molar. Kemudian mempunyai 0,1 molar dan volume larutannya sebesar 1 desimeter kubik atau 1 liter. Nah, untuk mencari mol mula-mula NH3 langsung aja kita kalikan molaritas. Ini kan 0,1 molar, molaritas NH3 dikali dengan volumenya. Berarti 0,1 dikali dengan 1 liter. Hasilnya 0,1 mol. Ini untuk mol mula-mula. Nah, kemudian dengan HCl juga sama. Berarti kan tadi kan 0,1 molar dikalikan dengan 1 liter larutan HCl. Berarti 0,1 dikali 1, 0,1 mol. Nah, kita ketahui nih mol mula-mulanya nih. Berarti sama-sama 0,1 mol. Karena di sini koefisiennya sama-sama 1, NH31, HCl1, berarti yang bereaksi juga habis ya. Habis bereaksi. Berarti 0,1 mol, di sini juga 0,1 mol. Maka di sini juga 0,1 mol. Kenapa kan 0,1 mol? Karena di sini lihat koefisiennya sama dengan 1 ya. Sama-sama 1. Berarti di garam NH4Cl-nya juga pada saat bereaksi 0,1 molnya. Nah, akan bersisa yaitu garam NH4Cl 0,1 mol. NH3-nya habis, HCl-nya habis. Nah, dari sini kita ketahui garam NH4Cl 0,1 mol. Nah, kita ionisasikan NH4Cl. Kita ionisasikan, berarti NH4Cl menghasilkan NH4+ dan Cl-. Nah, NH4+ dan Cl-. Kemudian NH4Cl ini tadi berapa molnya? 0,1 mol. Nah, NH4Cl ini 0,1 mol karena dia koefisiennya sama-sama 1. Ya kan, ini sama 1, ini 1, ini juga 1. Bahkan molnya juga sama. Berarti mol ini juga sama, NH4+ 0,1, Cl- juga 0,1. Nah, ini kan 0,1 mol, ini baru 0,1 mol, baru mol NH4+. Nah, untuk menghitung pH hidrolisis, kan yang dibutuhkan adalah konsentrasinya ya. Konsentrasi dari kation. Berarti konsentrasi dari NH4+. Nah, kita pakai rumus persamaan ini, molaritas. Berarti mol NH4+ dibagi dengan volume totalnya. Berarti volume dari NH4OH dan HCl. Ya kan, NH4Cl ini terbentuk dari NH3 dan HCl. Berarti dijumlahkan volumenya, berarti volumenya tadi berapa? 1 liter dan 1 liter. 1 liter tambah 1 liter berarti 0,1 mol dibagi dengan 2 liter, hasilnya 0,05 molar. Nih, hasil dari konsentrasi NH4+ hasilnya 0,05 molar. Kemudian dari sini kan NH4Cl itu dia merupakan garam dari asam kuat dan basa lemah ya, NH4Cl. Maka yang dipakai rumusnya yaitu rumus H+, konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali dengan kationnya. Nah, Kw itu tadi berapa? 10 pangkat min 14 dibagi dengan Kb. Kb-nya di sini diketahui berapa? Kb 10 pangkat min 5 dikali dengan konsentrasi kation. Konsentrasi kationnya itu konsentrasi NH4+. Berarti 0,05. Berarti 10 pangkat min 14 dikali, ini dikatasin, maka dia jadi positif. Ini min 5 jadi naik ke atas, berarti dia jadi plus 5 nih. 10 pangkat 5 ya. Jadi positif, enggak ada minnya hilang. Nah, dikali dengan 0,05, kalau dijadikan notasi bilangan seperti ini berarti 5 kali 10 pangkat min 2 ya, kalau 0,05. Karena di belakang koma ada 2 angka, berarti 10 pangkat min 2. Kemudian kalau perkalian pangkat kayak gini, nah berarti ini kan kita jumlahkan yang pangkatnya ya. Berarti min 14 ditambah 5
ditambah min 2, hasilnya 10 pangkat min 11. Nah 5 nya ini tetap, berarti akar 5 kali 10 pangkat min 11, kemudian dihasilkan akar 5 dikali dengan 10 pangkat min 5,5. Min 5,5 ini dari mana? Kalau dari akar, kemudian di sini ada pangkat, maka dibagi 2 untuk menghilangkan akarnya. Berarti 11 dibagi 2 pangkatnya. 11 dibagi 2 hasilnya min 5,5. Nah, untuk mencari pH-nya berarti min pH sama dengan min log H+. Berarti min log akar 5 kali 10 pangkat 5,5 dihasilkan, ini pindah ke depan, 5,5 min log akar 5. Maka pH-nya adalah sebesar ini. pH dari larutan setelah dicampur. Oke, baik. Selanjutnya garam dari basa kuat dan asam lemah. Nah, maka pH-nya akan lebih dari 7. Ya, karena basa kuat. Maka pH-nya akan lebih dari 7. Nah, ini ada contohnya. Ini contohnya ada garam Ma. Ini umpamanya garam dari basa kuat dan asam lemah. Garam Ma, M-nya ini dari logam basa kuat, kemudian A-nya ini dari asam lemah. Diionisasikan membentuk M+ dan amin. Ya, kation dan anion. Kemudian M+ di sini kan dari basa kuat. Nah, kalau dari basa kuat, kalau dihidrolisis maka dia tidak akan bereaksi. Tidak bereaksi dengan air. Nah, kemudian aminnya yang akan bereaksi. Amin ini kan berasal dari asam lemahnya, maka amin dihidrolisis dengan air akan menghasilkan Ha. Ha ini berarti asam lemahnya kembali ya, membentuk asam lemahnya kembali, dan ion OH-. Nah, tadi kita ke penurunan rumus terlebih dahulu pakai reaksi kesetimbangan. Nah, berarti ini konstanta kesetimbangannya berarti hasil kali konsentrasi produk dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan atau pereaksi. Berarti ini konsentrasi Ha dikali dengan OH-, kemudian dibagi dengan konsentrasi H2O dan konsentrasi amin. Nah, kemudian konstanta kesetimbangannya ini karena H2O-nya tetap, konsentrasi H2O nilainya tetap, maka kita kalikan dengan ketetapan kesetimbangan. Berarti tetapan kesetimbangan dikali dengan H2O menghasilkan ini ya, Ha, OH- dan amin. Nah, kemudian karena ini konstanta dikali dengan H2O maka menjadi konstanta atau tetapan hidrolisis. Nah, kita jadikan tetapan hidrolisis. Maka diketahui di sini konstanta hidrolisis sama dengan konsentrasi Ha dikali dengan konsentrasi ion OH- dibagi dengan amin. Konsentrasi amin. Nah, KH di sini kita kalikan dengan amin ya, konsentrasi amin. KH dikali konsentrasi amin sama dengan konsentrasi OH- kuadrat. Kenapa di sini kuadrat? Karena konsentrasi Ha dan konsentrasi OH- dia mempunyai koefisien 1. Maka konsentrasinya juga sama, 1. Berarti dia kita anggap sama. Berarti kalau 1 dikali 1 kan juga sama dengan 1 kuadrat. Nah, itu kan juga sama. Seperti ini ya bentuknya. Konsentrasi OH- kuadrat. Nah, kita ketahui kalau mau mencari OH- aja berarti yang sebelah sini kita akarkan. Ya, di akar. Berarti akar KH dikali dengan konsentrasi ion OH-. Ion amin, berarti sama dengan OH-. Nah, OH- bisa ditulis juga seperti ini. KH dikali dengan konsentrasi anionnya. Ini kan amin ini anion ya. Anion dari asam lemah. Itu atau anion dari garamnya. Nah, oke. Selanjutnya kita tulis lagi tetapan hidrolisisnya. Berarti amin direaksikan dengan air akan bereaksi menghasilkan Ha dan OH-. Kemudian di sini kan Ha ini merupakan asam lemah ya.
asam lemah ini kalau kita ionisasikan akan membentuk H+ dan amin. Ha diionisasikan akan membentuk H+ dan amin. Nah, kemudian akan menghasilkan kalau dijumlahkan kayak penjumlahan kesetimbangan, maka ruas yang sebelah sini sama nih, dia kan berbeda ruas nih, amin sama amin berbeda ruas, bisa dicoret. Kemudian ini HA dengan HA dicoret aja karena dia berbeda ruas ya. Kemudian hasilnya apa sisanya? H2O, H+ dan OH-. Ya, kita tulis di sini H2O menjadi H+ dan OH-. Nah, pada reaksi yang pertama kan ini merupakan reaksi hidrolisis ya. Reaksi hidrolisisnya, maka di sini diketahui konstanta hidrolisis. Kemudian yang kedua ini kan asam ya. Ionisasi asamnya, berarti diketahui konstanta asam. Nah, yang ini kan kesetimbangan air. Kesetimbangan air maka diketahui KW. Nah, seperti yang tadi yang sudah dijelaskan, kalau dalam reaksi kesetimbangan, kalau dalam penjumlahannya, maka tetapan kesetimbangannya akan dikali, berarti KH dikali KA sama dengan KW. Maka KH sama dengan KW per KA. Nah, kita udah ketahui nih KH-nya berapa. KH-nya kan tadi KW per KA ya. Nah, kita ketahui rumus ini nih. Nah, kita masukkan KH ini ke rumus yang ini. Yang tadi akar konsentrasi OH- sama dengan akar KH dikali dengan konsentrasi anionnya. Berarti KH-nya kita ganti dengan KW per KA. Nah, dihasilkan rumus ini nih. Konsentrasi OH- sama dengan akar KW per KA dikali dengan anion. Anion ini anion dari asam lemahnya atau anion garamnya, bisa juga konsentrasi garam. Nah, untuk dari perhitungan basa kuat dan asam lemah menggunakan rumus ini. Berarti kan OH-, karena kan yang pH-nya kan lebih dari 7. Maka dia akan bersifat basa kuat dan asam lemah. Garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah pakai rumus yang ini. Oke, baik. Selanjutnya kita ke contoh soal ada garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah. Nah, pH-nya kan akan lebih dari 7, ya kan? Karena basa kuat di sini. Nah, oke. Nih contoh soalnya yang pertama. Jika KaCH3COOH sama dengan 10⁻⁵, maka pH larutan CH3CONa 0,9 molar adalah, nah, kita kan tahu nih CH3CONa garamnya ya. Berarti kita reaksikan dulu nih, kita tulis persamaan reaksi hidrolisisnya. Berarti CH3CONa menghasilkan CH3CO- dan Na+. Nah, kita tahu Na+ ini kan dia berasal dari basa kuat. Basa kuat akan dihidrolisis dengan air, maka dia tidak akan bereaksi. Kemudian yang CH3CONa dia kan dari asam lemah. Asam lemah berarti akan dihidrolisis membentuk CH3COOH dan ion OH-. Nah, kemudian kita ketahui ini kan merupakan garam dari basa kuat dan asam lemah. Maka kita pakai rumus yang ini, OH-. Karena kan dia larutannya akan bersifat basa. Maka OH- yang kita cari. Nah, konsentrasi ion OH- sama dengan akar KW dibagi dengan Ka dikali dengan konsentrasi anion atau konsentrasi garamnya atau konsentrasi anion dari asam lemahnya. Nah, kemudian kita ketahui KW ini berapa? 10⁻⁴. Ka-nya kan kita udah diketahui dari soal. Ka-nya nih 10⁻⁵. Berarti 10⁻⁴ dibagi dengan 10⁻⁵ dikali dengan anion. Anion itu konsentrasi anion, berarti konsentrasi CH3COO-nya. Ya, CH3COO-. Kan kalau dari CH3CONa ini kan ini berapa? 0,9. Berarti ini kan 0,9 molar. Ini juga pasti 0,9 molar ya, karena di sini koefisiennya 1, sama-sama 1. Ya, berarti ini konsentrasi anionnya 0,9 molar. Kemudian kita secara matematis
Berarti ini kita naikin nih 10 pangkat min 5. Kita naikin ke atas jadi positif, jadi plus. Nah, berarti kan jadi 10 pangkat min 5. 10 pangkat 5. Karena ini udah dinaikin ke atas, minnya hilang. 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat 5. Kemudian ini 0,9 itu kita bisa tulis 9 kali 10 pangkat min 1 ya. Ini 0,9, berarti 9 kali 10 pangkat min 1. Nah, kita jumlahkan perkalian pangkatnya ini, kalau pangkat yang dikali kita jumlahkan pangkatnya, berarti min 14 ditambah 5 ditambah min 1. Berarti hasilnya di sini ion OH min sama dengan akar 9 dikali 10 pangkat min 10. Hasil penjumlahan pangkatnya nih, min 10. Nah, kemudian kita hitung akar 9 itu kan 3. Nah, ini kan akar 10 pangkat min 10. Nah, akar 10 pangkat min 10, ini akar kalau mau dihilangkan, pangkatnya kita bagi 2. Min 10 dibagi 2 berarti 10 pangkat min 5. Berarti ion OH minnya kita ketahui 3 kali 10 pangkat min 5. Kemudian kalau OH min nggak bisa langsung ke pH, harus dicari dulu pOH. Nah, maka pOH sama dengan min log konsentrasi OH min. Konsentrasi OH minnya kan ini 3 kali 10 pangkat min 5. Nah, kita kedepankan 5-nya, pangkatnya kita jadi ke depan, berarti 5 min log 3 ya. 5 min log 3 pOH. Kemudian kalau pH adalah, pH-nya itu sama dengan 14 dikurang pOH. Berarti 14 dikurang 5 min log 3. Nah, 14 dikurang 5 sama dengan 9. Kemudian 14 dikurang min log 3. Ini min ketemu min jadi plus. Ya. Kemudian di sini log 3. Nah, berarti hasilnya pH-nya yaitu sebesar 9 plus log 3. Oke, baik. Selanjutnya yang ketiga ada garam dari basa lemah dan asam lemah. pH-nya ini akan bergantung pada Ka dan Kb-nya, konstanta asam dan konstanta basanya. Nah, nih diketahui nih, contohnya garam dari basa lemah dan asam lemah La. Kita contohkan La akan terionisasi membentuk L+ dan amin. Ini kationnya dan ini anion. Kation dari basa lemah, anion dari asam lemahnya ya. Kemudian kation dari basa lemahnya dihidrolisis akan menghasilkan LOH atau basa lemahnya itu sendiri dan ion H+. Kemudian kalau anion dari asam lemah, anion dari asam lemahnya dihidrolisis akan membentuk asam lemahnya itu sendiri dan OH-, ion OH-. Karena ini larutannya keduanya lemah, maka dia keduanya akan terhidrolisis ya. Kemudian kita jumlahkan nih. Kita jumlahkan berarti L+ ditambah dengan amin. Penjumlahan ini ya, penjumlahan kesetimbangan. Kemudian nih H2O tambah H2O, sebenarnya kan ini harusnya 2H2O ya. Karena di sini ada H+ plus OH-, ini kan juga hasilnya H2O. Maka kita coret aja langsung. Ini sama juga dengan H2O. Nah, kita coret. Nah, oke. Kemudian kalau udah seperti itu, berarti kan nih hasil sisanya ya, hasil sisa persamaan reaksinya berarti L+, ada amin, ditambah juga dengan H2O menghasilkan LOH dan HA. Kemudian kita ketahui lagi dari konstanta kesetimbangannya. Nah, dari konstanta kesetimbangannya di sini berarti kan hasil kali konsentrasi produk, berarti kan nih konsentrasi produknya berarti apa? LOH dan HA. Berarti konsentrasi LOH dikali dengan konsentrasi HA dibagi dengan konsentrasi reaktan ya, hasil kali konsentrasi reaktan. Berarti di sini ada konsentrasi L+ dikali dengan konsentrasi amin dan konsentrasi H2O. Nah, sama ya seperti tadi sebelumnya, kita pindahkan untuk mencari tetapan hidrolisis, maka H2O-nya kita pindahkan ke kiri, akan terbentuk tetapan hidrolisis ya, karena H2O ini konsentrasinya tetap. Nah, kemudian kita berarti kan yang sisa ini ya, sisanya berarti LOH dan HA dibagi dengan konsentrasi L+ dan konsentrasi ion aminnya ya. Nah,
Kemudian kita kalikan dengan H+ dan OH-, dibagi juga dengan H+ dan OH-. Nah, ini kan tidak mempengaruhi ini tidak mempengaruhi persamaan yang ini ya, maksudnya ini kan sama juga kayak 1:1 ya, 1/1 kan, sama juga dikali 1 karena ini kan sama kan ya atas bawahnya. Ini kita kalikan, kemudian tetapan hidrolisis sama dengan LOH, konsentrasi LOH ini saya pisahkan, ini konsentrasi LOH dibagi dengan konsentrasi L+ dan konsentrasi ion OH- yang dari sini ya. Saya tak pindahkan ke sini. Sama aja ya karena sama-sama di bawah. Kemudian di sini juga konsentrasi Ha dibagi dengan konsentrasi amin dan konsentrasi H+ yang ini. Dan dikali dengan konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- yang ada di atas ini. Ya, ini persamaan pertama kita dapatkan ini. Kemudian kita lihat di sebelah sini, kita tulis persamaan reaksi yang tadi. Persamaan reaksi untuk basa lemahnya berarti kan LOH menjadi L+ dan OH-. Kemudian konsentrasi asam lemahnya Ha menjadi H+ dan amin. Ya, kemudian ada konsentrasi H2O-nya. Ya, konsentrasi H2O atau konsentrasi kesetimbangan airnya. Konsentrasi persamaan reaksi kesetimbangan air. Nah, berarti H2O menghasilkan H+ dan OH-. Nah, berarti kita ketahui di sini kan ada Kb karena di sini persamaan reaksinya dari basa Kb, kemudian di sini ada persamaan reaksinya dari asam. Berarti kita ketahui tetapan asamnya ya, ini tetapan basa, yang ini tetapan asamnya, dan yang ini kan persamaan reaksi dari air. Ya, kita ketahui berarti di sini tetapan kesetimbangan air. Nah, oke. Nah, kita lihat di persamaan yang kedua. Ini kan persamaan reaksi asam lemahnya ya, ionisasi asam lemahnya. Kan yang diketahui Ka-nya. Berarti kan Ka sama dengan kalau kita tulis reaksi kita tulis kesetimbangannya, rumus kesetimbangannya berarti kan ini ya produk hasil kali produk dibagi dengan reaktan. Berarti hasil kali H+ dan amin dibagi dengan Ha ya, reaktan. Nah, kemudian kita pindahkan di sini H+, kita buat mencari H+. Berarti Ka ini pindah ke sini ya, dibagi, kan pindah ya, ini dari atas pindah ruas jadi dibagi ya. Jadi di bawah. Ini juga pindah ruas ke sini, berarti H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi Ha dibagi dengan konsentrasi amin. Nah, ini untuk persamaan yang pertama dulu nih. Nah, kemudian kita lihat lagi dari yang ini, persamaan yang di bawah ini. Ini kan ada KH dikali LOH. KH sama dengan konsentrasi LOH dibagi dengan konsentrasi L+ dan konsentrasi ion OH-. Nah, kalau kita tuliskan KH ini persamaan persamaan tetapan kesetimbangannya, berarti kan KH sama dengan ini kan LOH L+ dan OH-. Berarti LOH-nya ya, LOH yang di atas. Berarti kan ini kan kebalik ya. Seharusnya kalau lihat dari persamaan yang ini nih, Kb itu kan seharusnya L+, konsentrasi L+ dikali konsentrasi ion OH- dibagi dengan konsentrasi LOH. Tapi ini kebalik di sini. Ya, berarti kan ini LOH yang ada di atas malah terus dibagi dengan konsentrasi L+ dan konsentrasi ion OH-. Maka ini kalau kebalik reaksi kesetimbangannya berarti dia jadi 1/Kb ya. Nah, ingat ya di materi kesetimbangan kalau dia reaksinya terbalik nih seperti ini nih. Ini kan seharusnya reaksinya L+ plus OH- menjadi LOH karena kan ini produknya yang ada di atas ya. Sedangkan kalau produk yang di sini kan L+ dan OH-. Nah, berarti ini kan
kebalik jadi 1/Kb. Kemudian ini juga sama yang Ha, kita bandingkan yang ini Ha dengan yang konsentrasi ini. Nah, kita lihat di konsentrasi di persamaan ini, di persamaan yang ini. Kita lihat di sini kan Ha menjadi pereaksi, berarti dia seharusnya ada di bawah. Sedangkan yang produk-produknya ini kan yang H+ dan amin, seharusnya dia ada di atas ya. Seharusnya nih yang kebalik juga kan, seharusnya konsentrasi H+ dan amin yang ada di atas, tetapi ini malah Ha. Nah, reaksinya kebalik kan. Berarti kalau reaksinya terbalik, berarti dia 1/Ka juga. Nah, kita lihat konsentrasi H2O, berarti kan H+ OH-. Nah, berarti ini kan sama ya, H+ dan OH-. Nah, itu dia Kw. Tetapan kesetimbangan airnya sama Kw. Nah, kemudian kita ketahui dari rumus ini, kita ketahui berarti KH sama dengan Kw per Kb dikali dengan Ka. Nah, ini kita ketahui tetapan hidrolisis ini rumusnya. Kw per Kb dikali Ka. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Di persamaan reaksi yang ini. Persamaan kesetimbangan yang ini nih, KH. Tetapan hidrolisis. Konsentrasi LOH dan H dikali dengan konsentrasi Ha dibagi dengan L+ dan A-. Nih, kita lihat persamaan ini kita ambil dari persamaan yang ini. Di persamaan yang ini sebelum dikalikan dengan H+ dan OH-. Ya, sebelum nih berarti ini kan. Nih, ini kita kalikan nih, tadi kita kalikan nih hanya untuk penyetaraan aja ya. Nah, berarti kita lihat yang ini ya. Nah, kita lihat terus di sini kita misalkan. Nah, ini kan kita lihat nih tadi di sini ya. Ini nih yang tetapan konsentrasi hidrolisis ini yang KH, ini kita lihat dari persamaan yang ini. Ya, dari persamaan yang ini kita lihat ini kan KH sama dengan LOH dikali dengan Ha dan dibagi dengan L+ dan amin. Ini sebelum dikalikan dengan H+ dan OH- yang di sebelah sininya. Ini hanya untuk penyetaraan aja. Berarti ini ya, kita ambil persamaan reaksinya, persamaan kesetimbangannya. Kemudian kita lihat kita misalkan LOH itu di sini LOH sama dengan Ha. Kemudian L+ kita misalkan sama dengan amin. Nah, kita bisa langsung aja kan. Berarti kan ini sama ya. Misalnya konsentrasinya sama, berarti kita ambil salah satu variabelnya, berarti ini nih misalnya Ha kuadrat. Kemudian dibagi dengan ini kan sama ya. Ini dimisalkan sama L+ dan amin, berarti amin kuadrat. Nah, kemudian KH-nya ini kita ganti dengan ini, tetapan hidrolisis ini. KH-nya kita ganti Kw per Kb kali Ka. Ya. Kemudian setelah itu kita lihat. Nah, ini karena sama-sama kuadrat. Kalau sama-sama kuadrat, berarti di sebelah sini ruas yang sebelah kirinya untuk menghilangkan kuadrat tadi diapakan? Diakarkan ya. Berarti ini diakarkan Kw per Kb dikali dengan Ka. Terus ini ada konsentrasi Ha dibagi dengan konsentrasi amin. Nah, kalian lihat di sebelah sini dengan persamaan yang ini kan ada Ha dan dibagi dengan amin. Mirip kan? Sama kan? Berarti ini kan Ha sama amin sama-sama ini. Nah, kita ganti ini dengan ini. Ya. Berarti kita ganti rumusnya jadi seperti ini. Berarti kan Ka-nya ada di luar ya. Ka akar Kw per Kb dikali Ka. Kemudian di sini ada ion H+. Nah, ini dari sini ya persamaan yang ini ya. H+-nya itu dari sini. Kita masukkan, kita ganti Ha sama aminnya. Ya, ini kalau pindah ruas jadi di sebelah bawah. Kemudian kalau misalnya ini di bawah, nih tadi konsentrasi ion H+ per Ka, berarti kalau Ka-nya pindah ke samping, ke sebelahnya, ke ruas sebelahnya, berarti dia ada di sini dikali ya. Berarti kan Ka dikali
akar Kw per Kb kali Ka sama dengan ion H+. Nah, kemudian ini kan Ka, supaya dia masuk ke dalam akar gimana caranya? Berarti kan harus dikuadratkan ya. Kalau dikuadratkan kan nanti Ka-nya bisa keluar nih, seperti ini bentuk semulanya. Nah, berarti ini Ka-nya dikuadratkan, kemudian ini ada 2. Ini Ka-nya ada 2, yang di bawah ada 1, berarti kita bisa coret yang di bawah. Kita bisa coret 1, berarti Ka-nya sisa 1 ya, yang di atas nih. Sisa 1. Berarti rumus dari konsentrasi ion H+ sama dengan Kw dikali dengan Ka dibagi dengan Kb ya. Nah, ini dia rumus konsentrasi H+ untuk perhitungan pH garam dari basa lemah dan asam lemah. Ya. Ini penurunan rumusnya seperti ini ya. Oke, baik. Selanjutnya kita ke contoh soal ya. Contoh soal dari garam dari basa lemah dan asam lemah. Ya. Nah, oke, di sini ada garam NH4F. Dia termasuk garam dari asam lemah, yaitu asam lemah HF, dan basa lemah NH4OH. Berapakah pH larutan garam tersebut? Jika diketahui KaHF-nya ini 6,6 kali 10 pangkat min 4 dan KBNH4OH-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, kita kan tahu nih NH4F ini sebagai garamnya ya, garam yang terhidrolisisnya. Nah, berarti NH4F-nya ini kita ionisasikan dulu. Berarti menghasilkan NH4+ dan F-. Nah, karena ini dari larutan yang lemah, NH4OH kan NH4+ ini kan basa lemah ya. Ini F- juga berasal dari asam lemah. Nah, sama-sama lemah, maka dia keduanya mengalami reaksi hidrolisis. NH4+ direaksikan dengan air, dia akan menghasilkan basa lemahnya kembali dan ion H+. Kemudian ada F- direaksikan dengan air, maka dia akan mengambil dari sini H dari sini untuk membentuk asam lemahnya kembali dan ion OH-, karena keduanya ada H+ dan OH- ini. Nah, kita menggunakan rumus yang tadi ya, yang rumus yang untuk basa lemah dan asam lemah. Tapi kita menggunakan rumus ini, konsentrasi ion H+ sama dengan akar Kw dikali Ka per Kb. Nah, kita ketahui Kw-nya 10 pangkat min 14, Ka-nya tadi ini 6,6 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan Kb. Kb-nya ini 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, dari sini kita hitung secara matematis. Ini kan 10 pangkat min 14, ada 10 pangkat min 4. Nah, ini ada 10 pangkat min 5. Kita ke ataskan ya, berarti ini jadi 10 pangkat 5. Maka kita jumlahkan ya, jadi total 10 pangkatnya ini menjadi 10 pangkat min 13. Kemudian ini kita kalikan, maksudnya dibagi. 6,6 dibagi dengan 1,8 hasilnya 3,67 ya. Nah, setelah itu kita dapat nih konsentrasi ion H+-nya. Kita dapat konsentrasi ion H+ sebesar 3,67. Akar 3,67 ini nggak apa-apa, tetap jadi akar aja, dikali dengan 10 pangkat min 6,5. 6,5 ini dari mana? Dari ini ya, karena ini mau dihilangin akarnya, maka kalau akar ini kan sama juga pangkatnya dibagi 2 ya, atau dikali 1/2 pangkatnya. Berarti hasilnya kan min 6,5 kan. Berarti 10 pangkat min 6,5. Ini H+-nya nih, akar 3,67 dikali 10 pangkat min 6,5. Nah, pH itu kan min log H+. Nah, H+-nya tadi yang ini ya. Nah, kita ketahui tinggal asam basa yang persamaan asam basa aja, pH. Berarti 6,5-nya ini kita kedepankan, 6,5 min log akar 3,67. Nah, jadi pH larutan garam tersebut ini 6,5 min log 3,67. Oke, sekian ya
pembahasan materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.